Shalom, terpujilah Tuhan. Pada saat ini kita masih dipertemukan dalam renungan harian Kamis 8 Mei 2025. Saat ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami pendengaran yang baik. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik dan juga kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan, kitab yang dimaterai dan anak domba. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Aku melihat pula seorang malaikat yang kuat yang berseru dengan suara nyaring, "Siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Namun tidak ada seorang pun yang di sorga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat isinya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat isinya. Berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya." Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, sebab Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Lalu aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka beratus-ratus ribu dan berjuta-juta. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah Dialah anak domba Allah. Dialah anak domba Allah. Keraguan akan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus
merupakan hal yang tidak pernah selesai dipercakapkan oleh semua orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Jangankan orang non-Kristen, orang Kristen itu pun sendiri kadang-kadang muncul keraguan bahwa apakah sungguh Yesus anak Yusuf dan Maria adalah Kristus? Apakah Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia? Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya semestinya tidak ragu, karena Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa Yesus itulah yang ditentukan oleh Allah menyelamatkan umat manusia dan segala sesuatu. Keyakinan akan hal itu diperlihatkan secara jelas dalam penglihatan Rasul Yohanes, dalam penglihatan eskatologis atau akhir zaman, yang menyatakan bahwa hanya Yesus, sang keturunan dari Yehuda, yang layak membuka gulungan yang bertuliskan dua sisi. Mengapa? Sebab dialah anak domba Allah yang dikorbankan untuk penebus dosa manusia. Darahnya yang kudus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa, dan dengan darahnya ia telah membeli segala sesuatu bagi Allah. Itulah sebabnya ia layak menerima segala penyembahan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berdasarkan kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang telah mencurahkan darahnya yang kudus untuk pengampunan dosa kita, maka sepatutnya kita makin teguh dalam iman kepadanya, sebab dialah sesungguhnya anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang mencurahkan darahnya bagi pengampunan dosa-dosa bagi setiap umatnya. Maka sepatutnya melalui pengorbanan Kristus itu, kami semakin teguh dalam iman percaya kepada Kristus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, terus kami hidupi dalam menjalani kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami masih diberi sehat kuat, juga masih diberi hari baru yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Dan kami anak-anak-Mu Tuhan akan mengangkat segala tugas, aktivitas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, menolong, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Berkati anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, biarlah terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Yang dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan beri hikmat dan kiranya semakin giat dalam belajar, suatu hari kelak boleh meraih cita-cita yang diimpikan. Orang tua kami dalam masa tua mereka diberi sehat kuat, diberkati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Kiranya senantiasa diberi hikmat, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan yang akan senantiasa menuntun menyertai mereka dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Berkati segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan para pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah boleh diangkat dengan penuh sukacita. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Allah yang Maha Pengasih, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang datang kepadamu
membawa setiap harapan dan doa-doa kami. Tuhan sendiri yang akan menjawab menurut yang terbaik daripada Tuhan. Ini kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan dan senantiasa menolong memberkati kita.